niat itulah yang akan membuat seseorang yang menentukan kekuatan keinginan seseorang di dalam berbuat. Jadi secara ukhrawi, secara keakhiratan, niat itu yang membedakan antara ini berbeda ibadah atau tidak ibadah, antara satu ibadah dan ibadah yang lain. Ini secara keakhiratan, secara dianatan, secara agama. Dari sisi etos kerja pun, secara keduniaan, yang akan membedakan kegigihan seseorang di dalam bekerja, dalam melakukan suatu usaha, itu juga yang menentukan itu adalah niat. Ya, itu yang menentukan niat. Karena dikatakan Rasulullah, seseorang yang hijrahnya, ya kalau kita kembangkan bukan hanya hijrahnya saja, juga dia melakukan usaha-usaha yang lain, apakah dia melakukan suatu penelitian, apakah dia melakukan suatu perjuangan yang lain, itu kegigihannya, kemampuannya tahan banting bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya hanya sebatas untuk mencari lahan bisnis, peluang bisnis, dia akan terhenti ketika lahan bisnis itu dia dapatkan. Dan dia hanya fokus ke situ saja. Kalau niatnya hanya sekedar untuk mengejar seorang perempuan, maka kalau dia sudah dapatkan perempuan itu terhenti sudah. Tidak ada lagi kegigihan untuk bekerja. Kalau misalnya untuk organisasi hijrah, tapi kalau niatnya adalah untuk mencari tempat yang kondusif untuk beribadah kepada Allah. Kalau niatnya untuk mencari suasana yang mendukung terbentuknya atau dirinya menjadi seorang yang mustaqim lingkungan itu, maka itu tidak akan terhenti dengan hanya karena dia mendapatkan dunia, dengan hanya mendapatkan seorang istri, tapi dia akan terus berusaha dan dia akan mensyukuri apa yang dia dapatkan. Ya. Ini juga yang kedua dari sisi dunia. Dari aspek dunia, niat membedakan kegigihan seseorang antara yang satu dengan yang lain, juga akan membedakan usaha syukur seseorang antara yang satu dengan yang lain. Orang yang niatnya semata-mata karena mendapatkan atau menginginkan harta, kemudian dia dapatkan harta, dan ingat harta itu seperti ya, air laut. Semakin seseorang minumnya semakin haus. Dan kalau orang cuma mengejar harta saja, dia akan tidak akan termasuk syukur. Ya, karena kalau dia dapatkan satu juta, dia ingin mengejar satu depak. Ya. Kalau dia mendapatkan satu hasta, dia ingin mengejar lebih banyak lagi. Dan tidak akan termasuk syukur. Dia juga kalau hanya sekedar mengejar syahwat. Seorang mengatakan seorang perempuan, kalau yang menjadi motivasinya, niat itu hanya kenikmatan syahwat semata, dia tidak akan terhenti dengan seorang perempuan. Tidak akan cukup dengan menikmati seorang perempuan. Demikian juga perempuan seorang laki-laki. Karena dia akan mencari sensasi baru. Dia akan terus berpetualang. Itulah dunia, kenikmatan dunia, dan itu akan berhenti. Dan tidak akan pernah mensyukuri. Tapi apabila seseorang dari mulai awal ingin beribadah, dia ingin mencari harta
saya ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah saya, karena dengan harta itu banyak ibadah yang bisa dilakukan. Dia ingin menikah dalam rangka juga mengamalkan nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangga, dan ingin melahirkan generasi rohani, generasi muttaqin. Dia akan syukuri itu. Dia akan syukuri, dia akan jaga, dia akan pelihara. Itulah para ibadah Allah, pentingnya niat. Pentingnya niat. Secara akhirat, dialah yang membedakan sesuatu pekerjaan, ibadah, dan bukan ibadah. Dialah yang membedakan antara suatu ibadah dan ibadah yang lain, antara yang sunat dengan yang wajib, antara zuhur dengan asar, antara kita saum ibadah dengan saum qada atau saum Ramadan. Itu yang dibedakan. Secara ilmiah juga begitu. Niat itu membedakan tingkat kegigihan seseorang di dalam berusaha, tingkat profesionalisme seseorang dalam berusaha, dan tingkat kekhusyuan seseorang dalam ibadah. Ya, secara dunia. Kemudian juga niat itu yang akan membedakan apakah seseorang bisa mensyukuri atau tidak dari apa yang dia dapatkan. Ya, kalau yang dapatkan yang mengejar dunia, tidak akan pernah orang mensyukuri. Kalau hanya mengejar nafsu syahwat, tidak akan pernah mensyukuri. Ya, karena itu baik ikhwan maupun akhwat, fadfar bila fikir. Kalau menceritakan cari yang motivasi agamanya, motivasi ibadahnya yang diberikan dalam penjelasan. Oh, ya, gimana saja dia kaya, nggak apa kayak juga. Yang penting solehan. Bagaimana dia ganteng, nggak apa. Dia cantik, nggak apa. Tapi yang penampilan luar itu jangan menjadi pertimbangan pertama, karena itu bisa menipu dan tidak bisa celaka hanya sementara saja. Kemudian kita sampaikan, kalau mengejar dunia, nanti dalam rumah tangga itu seperti kantor, pembicaraan itu hanya sekitar investasi. Ya, pertemanan juga hanya sekedar mencari rekanan bisnis. Bahkan ketika bicara tentang keluarga, di sini ada keluarga, di sini ada keluarga, nanti nanya kalau keluarga ada bisnis apa, dia pekerjaannya apa, ada yang bisa kita manfaatkan enggak? Gitu. Kalau ada nilai awal, ininya apa? Pertimbangan dunia semata. Kemudian juga dengan kecantikan dan ketampanan. Tidak akan lama kecantikan dan ketampanan. Itu cuma sampai 30 tahun, usia 30 tahun. 35 lah paling dulu. 35 ke atas itu sudah mulai muncul itu uban-uban. Uban-uban itu sudah mulai muncul. Ada 40 sudah mulai. Gak lama. Ya, kalau hanya sekedar penampilan yang itulah para Rasulullah. Ini saya sudah lama juga datang dengan aku sebelum masuk di fikih sunnah. Ini kita bahas tentang bab niat ini, dan ini juga yang harus selalu menjadi perhatian kita, filosofi niat ini. Makanya para ahli fikih selalu menyimpan hadis pertama, pembahasan pertama itu tentang niat. Ya, termasuk Imam Bukhari di dalam kitab Sahih ini itu menyebutkan yang pertama kali ada tentang. Kemudian para ikhwah, saya ada beberapa pembahasan kita pada pembahasan yang lalu. Mungkin tidak akan masuk kepada untuk fikih sunnah, masuk kepada bab qada'ul hajat, ya, buang hajat, karena kita sudah membahas tentang macam-macam air, ya,
kita sudah membahas tentang macam-macam najis, ya. Demikian juga tentunya dengan kaifiat tata cara menghilangkan. Pembahasan yang lalu kita bahas bahwa ada air yang disebut dengan air mutlak, ada yang disebut dengan air mustahman, ada yang disebut air tahir, ya. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Ada air mustahman, ada yang suci tetap digunakan. Ini ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Imam Syafi'i berpendapat itu mampu menggunakannya. Kita sendiri lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama bahwa air sekalipun sudah dipergunakan untuk wudu atau mandinya yang lain, ya, maka itu masih bisa digunakan. Kemudian ada yang disebut dengan air mutabayyir yang berubah. Salah satu sifatnya, tapi perubahannya bukan disebabkan najis, ya. Maka air itu dia suci karena perubahan warna, perubahan baunya bukan sesuatu yang najis. Dia suci, tetapi apakah itu mensucikan atau tidak? Sifatnya relatif. Sifatnya relatif. Jangan mentang-mentang dua kali kita orang kaya wudunya pakai panta, ya, atau wudunya pakai spray, tidak lah, atau apalagi yang wudunya pakai air kopi, bukan bersih itu. Relatif. Tapi misalnya hanya sekedar bersuci dengan air teh itu, atau misalnya karena dengan sesuatu yang bersih dan malah menambah membersihkan, seperti Rasulullah SAW itu mandi pakai air, pakai campuran hasil dari daun bidara, hasil digosok daun bidara itu digosok, ya, kemudian berupa sampai keluar busanya, dicampur dengan air yang beliau pakai mandi itu. Kayaknya kita katakan untuk air yang mutabayyir, ya, air yang berubah warnanya, baunya, atau berubah juga nanti warna, ada bau, dan dua sifatnya itu ada tiga. Apabila itu tidak mengalahkan sifat utama airnya, yaitu membersihkan, maka masih bisa digunakan. Sifat utama air itu adalah membersihkan. Sifat utamanya. Apabila dicampur dengan yang lain yang tidak nanti sifat utamanya itu tidak hilang, maka bisa digunakan. Ya, sekalipun misalnya baunya sudah berbeda, tidak bau natural, ya, karena bercampur misalnya seperti tadi dengan daun bidara, itu juga warnanya misalnya sudah tidak natural lagi, itu masih bisa berguna. Jadi air mutlak, air mutanajis, kalau yang mutanajis yang bercampur dengan najis, kemudian ada air mustahman, kemudian ada air mutabayyir yang berubah dengan sesuatu yang tidak najis. Kita juga sudah membahas tentang macam najis. Ada tiga macam najis. Ada yang disebut najis mughalladhah, ya, itu najisnya air liur anjing dan babi. Kemudian ada najis mutawassithah, dia umumnya, ya, najis yang umum ada, dari mulai kotoran manusia, kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan, bangkai, kemudian darah air, ya, juga najis. Kemudian ada wadi, ada mani, termasuk juga binatang jalalah. Itu yang termasuk dalam kategori najis mutawassith.
Kalau saudara juga muntah yang sudah mengalami proses pembusukan, bukan muntah bayi, bukan muntah anak-anak yang makan misalnya, tapi sedang tidak sehat keluar lagi, itu tidak sampai najis. Tapi kalau muntah yang sudah masuk ke dalam lambung, makanan sudah masuk ke dalam lambung, sudah melalui proses pencernaan, gitu ya, sehingga kandungannya juga ini tercium. Nah itu kategorinya sudah masuk dalam kategori kotoran, itu najis, harus dibersihkan. Adapun yang mukhaffafah, air kencing bayi yang makan utamanya itu nasi, ya, hanya nasi makan utamanya. Bagi laki-laki makan utamanya nasi itu yang termasuk dalam kategori najis mukhaffafah, dan cara menghilangkannya cukup dengan diperciki air, kemudian kita deraikan di luar terkena sinar matahari, itu sudah bisa digunakan. Itu mukhaffafah. Kalau yang mujarrad itu yang membersihkannya khusus untuk yang terkena air liur anjing itu sampai 7 kali, dan cucian yang pertamanya pakai tangan. Ya, kalau yang terkena babi, ya, itu 3 kali, kemudian 2 kali. Kita lanjutkan kepada pembahasan tentang adab-adab buang hajat. Yang pertama, di antara adab-adab buang hajat adalah bahwa kita tidak boleh masuk ke toilet dengan menggunakan atribut yang bertuliskan nama Allah, ya, nama Allah atau sifat-sifat Allah, ya, kecuali kalau sifat-sifat itu sudah menjadi nama orang. Abdul Rahman itu sudah nama orang. Ar-Rahmannya salah. Kalau saya sebut maksudnya Abdul, ya, Abdul Rahim itu sudah jadi nama orang. Tapi kalau misalnya Ar-Rahim, tulisan itu Ar-Rahim, dan karena maksudnya itu adalah salah satu sifat Asmaul Husna, maka itu tidak boleh benda yang bertuliskan itu dibawa masuk ke toilet WC, ya. Dan toilet ini kemudian ini memang idealnya toilet di kita itu dipisah, ya, dari kamar mandi. Toilet itu dipisah dari kamar mandi. Kalau Rasulullah memang toilet dipisah dari kamar mandi, sehingga masuk ke kamar mandi dan masuk ke toilet itu beda. Ya, masuk ke toilet itu kan masuknya kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ya Allah, berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini satu bacaan ini juga harus kita tamakuri, ya, kita menemukan bahwa memang ada gangguan di toilet, baik laki-laki maupun untuk perempuan, karena setannya tidak ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Jadi kemudian kan kita harus masuk ke toilet, kapan kita membaca Bismillah, karena membuka pakaian itu harus mengucapkan Bismillah, karena Bismillah itulah yang akan menjadi penghalang pandangan setan terhadap aurat kita. Kalau kita mengucapkan Bismillah ketika mengizinkan pakaian kita, ya, maka mata jin, mata setan itu akan terhalang dari melihat aurat kita. Tapi kalau misalnya akhwat atau ikhwah, dia karena problemnya langsung masuk itu
itu coba pikirkan, kita sedang buang aja kemudian nonton gitu, enak kan? Jadi sebelum itu diingat itu, kalau misalnya khawatir tidak ini sudah sebelum masuk ke toilet kita ucapkan bismillah. Ya, sehingga pas masuk ke toilet kita udah buat buta matanya terhadap orang kita. Minimalnya ketika kita naik sebelum naik di atas kloset ya, kita membaca bismillah. Bismillah itu harus dilakukan ketika kita mau membuka pakaian. Nah, tulisan-tulisan kalimat jalalah, kalimat mulia Allah atau sifat-sifat Allah itu jangan sampai dibawa ke WC di atas kloset ya, tapi kita simpan dulu. Simpan. Bagaimana misalnya ini kalau disimpan malah WC-nya masih umum. Ya kalau misalnya ada penitipan ya sudah titipkan. Tapi kita juga tidak jamin yang dititipin akan anak-anak atau tidak. Ya itu kondisinya darurat. Kondisinya darurat. Ya paling tidak kita masukin di kantor ya tidak diperlukan ya, biasanya ada gantungan misalnya di toilet. Tapi kalau pada prinsipnya kita tidak boleh memakai atribut, cincin, gelang, apa saja termasuk juga pakaian. Karena pakaian itu jangan karena semangat untuk tulis di sini Allahu Akbar, harus sebagainya. Ya, harus dibuka. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sunan yang 4 ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki cincin yang tulisannya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, kan kepentingannya adalah kepentingan administrasi. Ya, ini administrasi, surat menyurat, korespondensi antar negara. Itu dari negara lain tidak akan mau membaca surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada cap. Nah, dan kemudian Rasulullah SAW membuat si Ali ini sebagai cap ya, untuk surat menyurat beliau. Itu bukan hanya sekedar untuk hiasan. Ya. Ini sekarang saya tidak tahu ya, sudah mulai ada ekorial lagi yang jualan-jualan batu ali ya, batu ali dengan harga yang kadang-kadang di luar nalar, karena itu masalahnya masalah kopi. Tapi nanti ekonomi tidak apa-apa, tapi jangan bawa-bawa ini sunnah Rasul kan. Rasulullah SAW punya batu apa ali itu kepentingan beliau adalah untuk itu, untuk mencap surat menyurat yang dikirim ke negara-negara lain. Itu pakai cap ya, jadi kalau yang kopi dengan batu ali apa dia udah bilang gitu ya, tapi dengan bawa itu sunnah Rasul ya. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita membuang hajat, maka harus mencari tempat yang tersembunyi dan diusahakan untuk menjauh. Dia kepentingannya sudah tidak ada, tidak dilakukan, atau juga bau dari kotoran kita tidak tercium di tempat lain. Karena kita ini adalah ajaran agama Islam ini ajaran yang sangat menitikberatkan kepada kebersihan, keindahan, dan kewangian. Ya, sebagaimana nanti kita akan jelaskan bagaimana Rasulullah SAW sangat concern dengan wangi-wangian. Paling tidak seorang muslim itu seminggu sekali hari Jumat, ya, wangi minimal. Bahkan di dalam surat An-Nisa itu ditekankan
Kuduzin ataupun indah di masjid, sebelum masuk ke masjid itu pakai hiasan kalian. Hiasan yang dimaksud adalah wangi-wangian. Karena bagi laki-laki muslim, perhiasan itu adalah wangi-wangian. Adapun untuk perempuan, perhiasannya adalah warna dan tidak diperkenankan bagi perempuan untuk memakai wangi-wangian, ya, kecuali untuk suaminya di dalam kamar khusus. Ya, sudah dipastikan tidak keluar rumah lagi mau pakai wangi-wangian, hanya untuk suaminya silakan pakai. Kalau keluar saya pakai wangian, boleh pakai wangian. Keluar pakai minyak kayu putih, sama minyak itu bubur berapa itu minyak ya. Kalau minyak kayu putih, minyak tolak minyak tolak ini menaruh perhatian. Nah, jadi itu ditekankan di wangi-wangian. Ajaran Islam ini selalu menekankan wasilah. Bahkan Rasulullah mengatakan tuhur syatrul iman, ya, suci itu adalah setengah dari iman. Ya, demikian juga dengan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan di antara salah satu keindahan yang dipelihara oleh Islam itu disebutkan di dalam hadis itu adalah janggut buat laki-laki. Ya, kalau nggak ada janggut nggak usah maksain. Tapi yang ada janggutnya itu biasa, harus dipelihara. Bahkan Rasulullah SAW biasa pakai wangi-wangian dan dirapihkan. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha salah satu sumpah beliau itu walladzi zayyana rijala bil liha, ya, demi yang menghiasi laki-laki dengan janggut. Biasa janggut seperti ya, cuma yang harus dirapihkan, udah operasi, ya, kalau lagi sudah bukan hiasan lagi. Termasuk juga rambut, ya, muliakanlah rambut itu artinya harus dirapihkan. Masalah panjang atau pendek asal ulah bukan dia, ya. Rasulullah pernah sampai sini. Yang penting pelihara. Maka tidak boleh ada larangan memotong rambut dijeblokkan. Ini potong seperti yang dilakukan oleh metsu itu. Apa metsu itu? Nah, matsu ya. Ya, masa depan sulam. Itu nggak boleh itu cukur begitu, ya, harus cukur. Rasulullah mau pola tentara atau mau sekolah atau apa, tapi tidak seperti itu. Ya, menekankan kepada keindahan, menekankan kepada kesucian, juga menekankan kepada kewangian. Jadi kalau ruang hajat itu kita mencari tempat yang tersembunyi, ya. Jadi ini juga barangkali yang harus didesain oleh para arsitek muslim, bagaimana menempatkan dan memposisikan kamar mandi. Bagusnya sih begini gitu ya. Pas keluar kamar kelihatan yang sholat, ya ada kesuburan sedikit gitu ya. Kalau misalnya ini kan di sini sebelah ininya kuat, ininya ya memang nggak juga. Termasuk juga nanti ada larangan buang air kecil itu tidak berdiri. Cuma kita kadang-kadang terpaksa akhirnya, ya, karena desainnya berdiri semua. Ini negara juga ini. Jadi ini penting para ibadah Allah. Jangan sampai karena semangat kita belajar agama kemudian meninggalkan spesialisasi yang sebetulnya mendukung untuk pelaksanaan ibadah-ibadah yang baik. Saya dengar dulu ada orang yang khusus ada yang kuliah di Fakultas Kedokteran, ya, belajar di pengajian. Akhirnya karena semangat belajar di pengajian, tinggalkan Fakultas Kedokterannya.
belajar bahasa Arab, belajar, tidak masalah belajar bahasa Arab, taksi dan sebagainya. Tapi kalau ada ikhwah yang sudah mengambil spesialisasi bidang tertentu, itu jadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi ada nilai-nilai Islam yang seharusnya dia usul, dia perjuangkan nilai-nilai keislaman di sisi itu, di dunia kedokteran, termasuk juga desain interior. Ada nilai-nilai Islam yang harus dijaga, jangan sampai misalnya ada seorang muslim atau ada antumna kemudian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala buat rumah, kemudian di rumahnya ada relief gitu kan. Itu haram. Itu desain yang jauh dari kesyirikan. Jadi termasuk juga posisi ini WC gitu kalau ini ya di masjid. Kemudian kalau kronologi ke daerah, kalau misalnya ada nanti Cikampek misalnya mau menjadi daerah tersendiri, bagaimana kronologinya di Cikampek ini, penataan kotanya. Kalau Rasulullah ketika beliau datang ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Dan masjid itu yang harus kemudian menjadi jantung dari denyut nadi kehidupan di Madinah. Yang jadi jantungnya itu baik secara fisik maupun kegiatan masjid. Disitulah kemudian kalau di negara-negara Islam dulu, dari masjid itulah di situ ada alun-alun, kemudian di situ ada pendopo, orpati atau gubernur, bahkan tidak jauh dari situ ada pengadilan, tidak jauh dari situ ada penjara, kelihatan sehari-hari, ya penjara. Itu desainnya seperti itu, tidak jauh gitu dari ini juga seperti memposisikan kuburan, tidak dibuat seperti antar gitu. Kuburan itu kalau baik di Makkah atau di Madinah, kuburan baki itu dekat dengan masjid. Ya, jangan diposisikan kuburan itu angkor, kuburan kayak apa? Di situ nenek kamu, bapak kamu bukan. Tidak ada sesuatu yang harus tertutup. Dan tidak ada yang namanya pocok-pocok itu keluar dari kuburan. Salah adanya itu keluarnya itu dari diskotik, keluarnya itu kosong-kosong itu. Ya, apalagi yang kuntilanak itu keluarnya itu dari karaoke, itu keluarnya itu. Bukan dari kuburan. Kuburan itu kita harus sering-sering berziarah, dan itu nilainya sunnah yang mengingatkan kita kepada kematian. Jadi kalau ini kondisinya kita berada di tengah padang pasir atau di tengah daerah yang jauh ke sana sini, maka ketika kita buang hajat menjauh dari kerumunan orang, ya, sehingga kotoran kita tidak tercium dan kita tidak kelihatan dalam posisi sedang buang hajat. Kemudian yang ketiga, ketika kita buang hajat, sebelum buang hajat, ketika kita masuk WC, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, sebelum mungkin ya, paling tidak sebelum kita ikut puasa, ya. Kalau antara WC dan kamar mandinya digabung. Tapi kalau WC-nya tersendiri, maka sebelum masuk ke WC-nya, toiletnya itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi kalau yang WC yang kamar mandinya digabung, ya paling tidak pas kita berada di atas pasir. Kemudian yang keempat, ketika kita buang hajat,
Ya, ini juga banyak terjadi di lapangan, apalagi misalnya tempat buang air kecil itu kalau laki-laki ini rahasia nih, ya, awak nggak tahu. Biasanya dibuat berjejer begitu. Nah, dibuat berjejer itu sambil buang air kecil sambil ngobrol gitu. Tadi dari mana? Dia sudah buang air kecil berapa? Iya, itu baru. Lalu kemudian kafe bertidur di sini. Ini sambil buang air kecil gitu, sambil ngobrol. Itu tidak boleh itu, ya. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Muhammad dan Abu Dawud bagi misalnya Alhamdulillah ya kejurulan, tidak boleh dua orang laki-laki yang beribadah gaib, ya, dia sedang membuang hajat kasyifani auratihima, membuka aurat masing-masing, dia tahajjudlah sambil ngobrol, ya, sambil ngobrol. Fa innallaha yamqutu dzalika, karena Allah melaknat, ya, perbuatan seperti itu. Demikian juga dalam riwayat yang diriwayatkan oleh ahli hadis jamaah kecuali Imam Bukhari dan Ibnu Umar, bahwa ada seseorang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang buang air kecil, ya, dalam keadaan buang air kecil, tapi kelihatan bahwa itu Rasulullah. Dia bilang Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Rasulullah. Tidak dijawab. Jadi boleh, ya, seseorang tidak menjawab salam itu diantaranya dalam kondisi seperti itu. Bahkan ini ya masuknya kategori ya sulul adab, ya, tidak beradab. Itu yang keempat. Kalau kita buat saja kita tidak ngobrol, tidak berbicara, tidak menjawab salam sekalipun. Yang kelimanya, kemudian kita buang hajat. Kemudian buang hajatnya, buang baik itu buang air kecil atau buang air besar, tidak dalam suatu bangunan, tidak di dalam bangunan, ya. Tapi mungkin ya memang kalau di daerah sih masih ada, di atas sekolah itu biasa ada roket dan atau ya, jadi cuma segede ini, ya, ya, tapi orang kelihatan badannya ke atas kelihatan, ya, paling dari dada ke bawah ini nggak kelihatan. Nah, itu ya termasuk kategorinya tidak di dalam bangunan, tidak di dalam bangunan. Nah, apabila seseorang buang hajat di tempat seperti itu, dan mudah-mudahan kita sudah selesai ya urusan yang itu di Kerawang, nggak tahu. Tapi beberapa daerah masih itu. Di Kerawang ya, terutama ke utara, kita tahu dari selatan, ke utara itu masih. Jadi kita kalau mau masuk ke sawah itu, pemandangan sawah itu harus hati-hati. Jadi banyak duri-duri yang lunak. Saya dulu pernah ikut santri masuk desa, ya, kita melakukan pemlesteran rumah-rumah yang tanahnya lantainya si tanah, kemudian kita juga buat WC. Tapi tetap aja gitu. WC sudah selesai, ketika kita pulang itu masih harus hati-hati gitu lewat pemandangan kawannya. Nah, ini sebelum kita bicara tentang syariah, sebelum kita berbicara tentang fikih, ya kalau yang begitu kita harus berbicara juga tentang peradaban gitu. Kita harus mengangkat dulu pola kehidupan masyarakat, bagaimana mereka dalam kehidupan itu lebih beradab, ya, menjauhi buang hajat di tempat terbuka seperti itu, ya, sekalipun malam hari. Tapi apabila misalnya sewaktu-waktu kita berada di suatu tempat
terbuka. Mungkin juga misalnya ikhwani kalau untuk mukhoyam ya kita pasang ini dadakan ya, WC dadakan, maka itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum bi hajatihi fala yastaqbilul qiblata wa la yastaqbilha." Apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk buang hajat, maka dia tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakanginya. Nah, ini sebenarnya Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Tapi kemudian kenapa kita katakan ini apabila tidak di dalam bangunan, ya, seperti rumah kita. Kenapa? Karena ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat WC-nya Rasulullah SAW, karena salah seorang istri Rasulullah SAW itu adalah saudaranya Ibnu Umar. Siapa? Siapa salah seorang istri Rasulullah SAW, saudaranya Ibnu Umar? Ada yang tahu? Ya? Harus pakai hadiah? Coba. Ya, salah seorang istri Rasulullah SAW itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kisahnya itu ada di dalam surat At-Tahrim. Di surat At-Tahrim itu berbicara tentang Siti Hafsah radhiyallahu anha dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan WC Rasulullah SAW ini menghadap kiblat, sehingga hadis Abi Hurairah, kemudian hadis Abu Musa al-Asy'ari tentang larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat itu dalam kondisi ketika di tempat terbuka atau di WC-WC yang yang tidak permanen seperti itu. Nah, ada pun di WC-WC di dalam rumah yang permanen, maka boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Sekalipun saya sendiri lebih cenderung diusahakan di dalam rumah itu WC-nya tidak menghadap kiblat. Karena kalau di pernah lihat ini maketnya rumah Rasulullah SAW. Itu kemarin itu waktu ada fair, kebetulan yang jadi tamu utamanya itu dari Kedutaan Saudi, itu ada foto-foto maket-maket rumah-rumah Rasulullah SAW yang terjadi di sekitar Masjid Nabawi. Ini memang kecil. Kamar, kemudian bagian depan kamar, saya foto sedikit. Kemudian termasuk juga yang harus kita hindari ini apabila di tempat terbuka, dan ini juga mungkin lebih banyak kepada ikhwan yang mereka berjualan kalau apa dan tidak, itu menjauhi ketika buang hajat, ketika buang air kecil ataupun buang air besar, menjauhi lubang-lubang yang alami. Ya, kita tidak tahu itu lubang-lubang itu barangkali tempat tinggalnya seseorang atau sesuatu. Ya, boleh seseorang, boleh sesuatu. Kalau itu adalah sesuatu, misalnya binatang, apakah ular atau sebagainya, itu juga akan merusak buang hajat kita. Apabila misalnya itu misalnya tempat tinggalnya jin, itu juga akan bermasalah gitu ya. Sehingga dari mulai awal Rasulullah SAW menegaskan dan melarang kepada kita untuk buang hajat ke lubang-lubang yang berada di alam gitu. Karena apalagi di lubang-lubang itu ada yang membuatnya gitu, bukan begitu saja. Kalau kita binatang ya saudara kita, ya
bangsa jin. Ya Rasulullah SAW larang anjibar iljuhai. Kemudian ditanya oleh kepada Maya Tuhumna iljuhai, kenapa ini larang untuk buang hajat pada lubang? Maka Rasulullah SAW menjawab, innaha masakinul jin, itu tempat tinggalnya jin. Jadi termasuk juga ada tempat tinggalnya yang di samping ada yang di pepohonan, juga ada yang di lubang-lubang seperti itu. Kemudian juga dilarang, ini baru kata mungkin juga tapi juga dilarang untuk buang hajat di tempat-tempat orang berteduh, orang bercengkrama. Ya kalau itu apa mungkin nggak kebayang gitu. Tapi kalau ini ada aja gitu, kalau di daerah ada. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah, ini jauhilah laknatnya orang-orang yang laknat. Qala wa man la'ana ya Rasulullah. Apakah yang menyebabkan seseorang dilaknat oleh Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dillahi, atau orang yang buang hajat di jalanan ya umum atau di tempat peristirahatan atau tempat bertemunya masyarakat umum. Jadi biasa kalau di daerah kita ada yang begitu. Ya ada tempat pohon rindang gitu ya. Di saat-saat panas orang berteduh di situ. Kemudian ada orang yang ini yang nakal, orang saja dari seenak. Kemudian tidak boleh juga seseorang buang hajat di tempat diaman dia. Maksudnya mungkin kebanyakan buang kotoran, buang air kecil ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam. La yurjanna ahadukum fil mustaqamihi thumma yatawaddaru fihi fa inna amatal wiswas minhu. Janganlah seseorang buang air kecil di tempat dia mandi, ya, karena kebanyakan was-was itu lahir dimulai dari situ. Ini juga yang harus diperhatikan sama ikhwan yang senang dengan berenang gitu ya. Kadang-kadang dalam kondisi ramai, mungkin kalau satu dua orang renang buang air kecil juga di tempat renangnya itu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang berapa puluh di situ, ya buang air kecil juga di situ, terasa itu ininya apa? Pesingnya itu. Nah itu harus mungkinnya 3 kali. Ya saya kira kalau cuma mandinya di bak ya dekat, kalau tidak ada yang dekat kan itu menghabiskan waktu. Ya nggak mungkin lah buang air kecil di dekat gitu. Tapi kalau yang renang itu sangat mungkin. Ini juga harus dijauhi. Kemudian ini juga yang agak repot ini ditanya. Diusahakan tidak buang hajat, buang air kecil dalam badan berdiri. Ya. Pertama itu sunnah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, dari sini Aisyah mengatakan, ada lakukan Rasulullah SAW dalam kalimat para pesertiku. Apabila ada yang mengatakan kepada beliau bahwa Rasulullah SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri, jangan diiyakan, ya. Jangan dipercaya. Maka nayaburu illa jalisan. Rasulullah SAW tidak buang hajat kecuali dalam keadaan duduk. Ya. Sehingga Rasulullah SAW termasuk juga dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa alaihissalam
karena beliau buang air kecil dalam keadaan duduk sambil duduk, itu dituduh oleh orang-orang Bani Israel bahwa Nabi Musa itu dia punya penyakit hernia. Kenapa Musa tidak buang air kecil berdiri? Karena dia punya penyakit hernia. Gitu. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin buktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam melakukan itu semata-mata karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mandi di sungai, jangan bayangkan kalau Nabi Musa punya WC semua kamar mandi di sungai, kemudian airnya pakaian yang beliau simpan di atas batu itu, batunya jalan gitu. Akhirnya Nabi Musa kan berdiri lari-lari di jalan batu gitu. Ya kalau lari nggak bisa sambil duduk lah. Ya, kalau lari berdiri gitu. Sehingga orang-orang Bani Israel itu, oh rupanya Musa nggak kena hernia. Tapi itu cara Allah gitu ya untuk memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam selama ini ketika buang air kecil dalam keadaan duduk itu adalah syariat. Ya, bukan hanya karena penyakit. Rasulullah SAW tidak demikian. Sekalipun memang dalam kondisi tertentu darurat pernah para sahabat ada yang melihat Rasulullah SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri di tempat yang kondisinya yang darurat. Gitu ya. Tapi seharusnya di masjid-masjid di WC-WC umum itu desainnya seperti yang kita katakan ini para ahli desain teknik sipil harusnya sambil duduk siapa sambil duduk. Sebenarnya ini juga nggak beda kalau ininya biayanya juga. Kadang-kadang kita inginnya menjual kembali gitu, kadang-kadang ke studio acan gitu. Ya, itu yang membedakan antara kita dengan binatang ternak umumnya. Kita lebih beradab. Jadi yang utama seharusnya sambil duduk. Ya, yang utama itu harus sambil duduk. Kemudian ketika buang hajat, semakin kita semakin kita bersih itu semakin bagus. Ya. Semakin bersih semakin bagus. Makanya Rasulullah SAW bertanya kepada ahli Quba. Ya, di dalam surat At-Taubah itu disebutkan tentang Masjid Quba itu fihi rijal yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada ahli Quba, apa rahasianya sampai kalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata ahli Quba, kami senantiasa apabila bersuci itu tidak cukup dengan air, tapi kami juga menggunakan benda yang kering, ya batu lah gitu ya. Baru setelah dibersihkan dengan benda yang kering itu kemudian kami selesaikan dengan air. Mungkin kalau sekarang misalnya ada tisu, kita pakai tisu kemudian air, atau kita pakai air tambah sabun, itu semakin bersih semakin bagus, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal kita katakan bahwa agama ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang bersih sebersih-bersihnya, orang yang indah dan orang yang wangi. Ya. Kemudian selanjutnya kita paham tidak beristinja dengan kanan kiri, ya, dan kemudian apabila ketika kita buang air kecil dikhawatirkan, ya, kita ragu-ragu ada najis yang terkena ke pakaian kita, maka kita perciki itu pakaian itu dengan air itu insyaallah bagian dari yang dirusakkan, ya. Apabila sedikit, ya, ada diragukan percikan, maka dipercikilah dengan air.
Karena itu juga memang harus diantisipasi ini tempat untuk buang air kecil itu harus lebih rendah supaya dari air itu tidak kembali ya, ke pakaian kita. Filtratan ini tidak kembali ke pakaian kita. Ini mungkin para imam terkait dengan adab berhajat. Kemudian sudah kita sampai setengah 12 mungkin ya, kedua ya, oke. Kemudian selanjutnya tentang sunnah fitrah, sunnah fitrah, sunnah fitrah. Para ulama di antara sunnah fitrah ya, tadi kalau bersuci ada hajat, ada buang hajat, itu bagian dari sunnah dalam Islam. Bagaimana kita beradab di dalam buang hajat, buang air kecil, buang air besar, juga dalam rangka bagaimana kita menjadi seorang yang dicintai oleh Allah, ya, bersih, orang yang indah, ya, orang yang wangi, disunnahkan atau disyariatkan sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Artinya sunnah fitrah itu apa? Sunnah fitrah itu adalah amalan-amalan, sunnah yang itu bernilai ibadah, tapi pada saat yang sama itu juga merupakan amalan-amalan untuk menjaga keaslian, ya, fitrah kita, keaslian penampilan yang seharusnya kita miliki. Ya. Jadi keaslian itu bukan berarti alami ya. Kalau alami berarti kan kumis dibiarkan panjang, itu alami ya. Kemudian janggut ya panjang, kumis panjang, kuku panjang, yang seorang saling buru-buruan itu karena tidak. Yang disebut fitrah itu adalah tampilan asli ya, yang sesuai dengan fitrah dan nurani seorang manusia. Di antaranya yang disebutkan sunnah fitrah itu adalah al-istihdah, ya. Membersihkan bulu-bulu di sekitar kemaluan. Khamsun min al-fitrah. Yang pertama al-istihdah, membersihkan bulu-bulu di sekitar kemaluan. Yang kedua al-khitan, ya. Yang ketiga waqasus syarib, memotong kumis kita, ya, tidak sampai melewati bibir. Jadi kalau lagi makan jangan minta kepala, ya. Kalau lagi makan sayur, itu disangkanya kok sayur pakai rambut, padahal kumisnya panjang kering. Orang ini mencabut bulu ketiak, wataklimil adhafir, dan memotong kuku, ya. Memotong kuku. Ini diantara konsum minat fitrah. Jadi ada 5 tidaklah yang disebutkan di dalam hadis ini. Ini sifatnya tidak membatasi, ada hal lain yang kita tambah. Yang pertama, membersihkan bulu di sekitar kemaluan itu tidak dicabut, ya, tapi dibersihkan pakai alat istihdah namanya. Kemudian khitan bagi laki-laki itu wajib, bagi laki-laki adalah wajib. Ini disebutkan, tapi buat perempuan itu adalah takrim, itu untuk memuliakan, Maksudnya apa? Karena kemudian dalam kajian para ahli seksologi bahwa
perempuan yang tidak dihitan itu tingkat nafsu biologisnya itu agak besar gitu ya dibandingkan dengan yang dihitan. Yang dihitan itu lebih bisa lebih mudah dikendalikan. Kayaknya perempuan barat, ya, perempuan yang tidak dihitan, libidonya itu tinggi, karena dia tidak dihitan. Apakah kalau dihitan itu harus ada walimahnya, harus ada resepsinya? Seharusnya tidak harus seharusnya. Ya, cuma gimana ya? Itu lokal ya. Jadi kalau ibu akhwat misalnya tidak ada dana untuk resepsi, untuk wajib aja, ya. Wajib juga, nggak sunah aja, wajib nggak sunah aja, enggak gitu ya. Untuk sunah aja nggak masuk kalau sunah gitu. Dia paling kalau pakai dalil juga dari umum aja, habis bernikmat syukuran gitu. Ya kan harusnya sama, meskipun habis kita anak laki-laki, kita anak perempuan sama aja kalau habis bernikmat. Cuma inilah budaya, tidak salah. Tapi jangan sampai menghambat gitu. Anak sudah besar, ya, usia 5, kelas 5 SD baru kita. Apalagi misalnya ada hitanan massal, sudah dihitan gratis, dikasih pakaian lengkap, kemudian dikasih uang saku juga, dikasih ayam bakar juga, gitu. Nggak mau gitu. Kenapa? Nah, hitung-hitungannya itu tadi di beberapa daerah, kita tahu di Kerawang, ya, punya anak yang mau dihitan itu jadi ini investasi, sehingga pas mau dihitan itu dihitung-hitung kira-kira hujan atau enggak. Nah, sehingga dipanggil juga itu tukang ini awan hujan. Akhirnya aman, nggak akan hujan, oke. Puasa itu diadakanlah resepsi 3 hari 3 malam. Di hari pertama sampai hari ketiga hujan terus jadi. Ya, karena dia tadinya juga bukan tahadud binimah, bukan syukur tasyakur atau syukuran. Tadinya juga supaya ada ini pemasukan logis saja gitu. Karena seringkali terjadi di beberapa daerah itu karena antara sesama warga itu saling ini semacam ada perjanjian tertulis. Kalau saya waktu kamu hajatan nasinya domba, itu nanti domba lagi gitu. Tapi kalau nasinya domba dikasih ayam, bermasalah nanti. Orang manjang perempuannya. Ini masalah di masyarakat kita. Memang kita tidak harus berantem, sudah tidak boleh ada itu bermasalah sama orang tua sama mertua, ya. Tapi harap dipahami bahwa itu adalah bagian dari budaya saja. Ya, sunah aja. Tapi kalau nikah, ya kalau nikah mana ada teksnya awin walau disyadin, ya laksanakan walimah resepsi sekalipun dengan seekor kambing itu sekalipun, artinya harusnya pokok sapi gitu. Ya, ini harus ini. Karena ini dalam rangka pengumuman, dalam rangka kita memberikan informasi kepada masyarakat sekitar bahwa ini 2 pasangan ini sudah halal, sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Jadi untuk yang lain sudah tertutup pintu, ya, tidak ada lagi peluang, harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, korban kumis, ya. Itu juga termasuk sunnah. Yang keempatnya mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima memotong kuku. Ini sunnah-sunnah fitrah. Ya.
kita sering kali mendapatkan di negara-negara lain itu yang baru-baruan gitu ya, ada yang kumis yang dikepang gitu, ada yang kuku yang dibuat kayak apa gitu. Mungkin iblis saja takut gitu ya dengan kuku yang seperti itu. Kemudian termasuk yang dalam kategori fitrah, seperti tadi kita katakan, memelihara janggut, ya, memelihara janggut. Jadi bahasanya memelihara, tidak dipelihara, dibuat diposisikan sebagaimana statusnya sebagai penghias laki-laki, bukan hanya memanjangkan, ya, tatwilul lihyah. Itu kan bahasanya berbahasa Arab, tatwilul lihyah, memanjangkan janggut. Kalau pakai bahasa Arab memanjangkan, tapi ini ifa'ul lihyah, jadi memelihara. Memelihara itu harus dijaga, dikasih wangian, wangi gitu. Itunya seperti suprasitaisya. Padahal zayyana rijala bil liha, demi yang menghiasi, demi zat dari Allah yang menghiasi laki-laki dengan janggut. Dan janggut itu karena itu adalah hiasan. Kalau zaman pemerintah Khilafah Utsmaniyah, ya, Khilafah Utsmaniyah, di antara sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran itu diantaranya adalah dicukur janggutnya. Jadi zaman Khilafah Utsmaniyah, orang yang dicukur janggut itu dipermalukan. Ya, seolah-olah dipermalukan. Kan kalau kita kan dicukur ininya, rambutnya diplotosin, dibotakin gitu, dipermalukan. Ya. Kalau di Islam enggak, justru yang dibotakin itu orang yang habis umroh, orang yang habis haji, dan itu pahalanya 3 kali lipat. Rahimallahul muhallaqin. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat sama orang yang digundulin, ya, setelah umrah haji. Kata para sahabat, "Wal muqassirin ya Rasulullah." Dan orang yang dipotong juga ya Rasulullah. Rasulullah katakan, "Rahimallahul muhallaqin." Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat sama orang yang digundul. "Wal muqassirin ya Rasulullah." Dan yang dipotong juga ya Rasulullah, dipotong pendek. "Rahimallahul muhallaqin." Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang digundul. "Wal muqassirin ya Rasulullah." Baru yang keempatnya wal muqassirin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang bertahawul dengan cara memotong pendek rambutnya. Itu yang keempat. Jadi dipotong plontos itu bukan mempermalukan di dalam haji, dalam umrah itu lebih utama. Nah, di dalam Qanun Khilafah Utsmaniyah itu di antara salah satu bentuk untuk mempermalukan orang yang melakukan pelanggaran dosa itu dikurut jenggotnya. Dikurut jenggotnya. Sekarang kan sudah berbeda ya ininya suasananya. Ini bagian dari budaya yang lahir dari syariat. Kalau dalam Khilafah Utsmaniyah. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, salah satu hikmahnya apa memelihara janggut. Rasulullah SAW mengatakan, "Qaribul musyrikin." Ya, selisihi orang-orang muslim. Wafirul liha wa ahifus syawal. Ya, pelihara janggut, ya, dan potonglah ini kumis. Jadi orang-orang Yahudi dia memelihara kumis, ya, dan mengurut janggut. Kata Rasulullah, selisih mereka pelihara janggut dan potong kumis. Ini juga salah satu ilmunya memang. Tapi kan itu hikmah. Itu hikmah. Kalau hikmah itu bukan dasar.
pelaksanaan suatu syariat. Itu hikmah. Bagaimana kalau hikmah itu sudah tidak ada? Ya. Bagaimana kalau hikmah itu sudah tidak ada? Main bola misalnya jambunya dipanjangin gitu ya, ininya dipotongin, ya tetap aja kita utamanya adalah sunnah qauliyah, sunnah Rasulullah SAW diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau hikmah itu bisa berubah. Karena misalnya ada tren, ya, kalau sebagian bintang misalnya selebriti yang di pelihara jambul gitu ya, tulisnya dipotong, berarti sama dong. Ya, kalau hikmah bisa berubah. Kalau misalnya kalau kita bicara tentang hikmah, itu bukan landasan kebenarannya suatu syariat. Misalnya, kalau kamu sehat, dari antara hikmah dari puasa itu kita bisa sehat. Gitu. Banyak teman-teman yang ketika melaksanakan sahur misalnya kolesterolnya menurun, gula darahnya juga menurun, gitu ya, dia menjadi sehat. Tapi ada orang yang saya dengan puasa dia malah repot gitu. Berarti saya sudah nggak puasa lah. Itu hikmah. Kalau hikmah itu jangan dijadikan sebagai landasan syariat. Hikmah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan melarang perbuatan fahsya dan munkar. Ini kamu munkar terus sudah nggak bisa sholat. Yang begitu. Ya, hikmah. Di antara hikmah dari sholat itu orang apabila sholatnya khusyuk, dia konsen dengan sholat, akan mengurangi tingkat kemungkaran dan fahsya. Jangan orang masih melakukan kemungkaran diberhentikan disuruh berhenti sholat. Ya, sholat aja sudah begitu mungkarnya, apalagi nggak sholat. Ya, ini ada hubungannya. Kemudian di antara yang fitrah juga adalah ikram syahri, ya, memelihara memelihara dan menghiasi rambut. Jadi rambut ini salah satu karunia Allah SWT kepada kita, maka itu harus dipelihara. Maka lahu sya'run falyukrimhu, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Orang siapa yang masih ada rambutnya, nah seiring dengan waktu rambut itu juga berjatuhan dan berjatuhan. Maka lahu sya'run, orang siapa yang ada rambutnya falyukrimhu, maka perindahlah atau muliakanlah rambutnya. Ya, bagaimana cara memuliakannya? Ya, disisir dengan baik, dicukur dengan pantas. Terus kalau sudah terlalu banyak ubannya, bisa di warnanya di bukan diceluk ya kalau disemir asal semirnya jangan semir hitam, ya, karena uban itu salah satu pemberi peringatan yang Allah simpan di dalam tubuh kita. Kalau disemir hitam, ya, kita nggak rasa kolot-kolot, ya, dia tidak merasa dia sudah tua, masih moral nih, budakin terus, ya, kekanak-kanakan terus dia. Dan memang orang-orang Yahudi dia biasa semirnya pakai semir hitam. Hanya saja ada perbedaan pendapat dengan ulama dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang penting semirnya bukan semir yang tidak alami, semirnya semir yang alami. Kalau di kita apa? Sebangsa pepohonan yang ada getahnya atau miringnya. Ketika kita meras misalnya getahnya bisa menimbulkan disini kan rambut bisa menjadi hitam. Kalau di Arab ada semuanya itu kadang, ya. Boleh.
dalam kondisi terutama ketika dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, maka prajurit-prajurit yang sudah memutih rambutnya, ya diperintahkan oleh Rasulullah sudah disemir dulu, ya supaya musuh menyangka bahwa yang dihadapi itu pemuda semua, sudah tidak ada yang berubah, pemuda semua. Itu bahkan dianjurkan, ya, dianjurkan. Tapi dalam kondisi biasa, Rasulullah SAW menganjurkan itu tadi menyalahi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ketika dia bersemir dengan warna hitam. Kata Rasulullah SAW, bersemirlah. Ya, jangan sampai ini kayak busa. Kata rambut apa busa? Kata Rasulullah SAW kepada Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, coba disemir itu rambut ayahmu. Masa rambut kayak busa gitu. Jadi itu salah satu bentuk penghormatan atau memuliakan rambut. Termasuk juga salah satu bentuk memuliakan rambut itu dilarang al-qazah. Al-qazah itu yaitu dicukur jeblogan, ya, dicukur, dipotong rambutnya jeblok-jeblogan gitu. Jadi dipotong, disisakan, dipotong. Apalagi misalnya seperti itu, orang-orang itu maksud apa masuk? Maksud ya, yang sampai sini ke atas, gitu. Kan yang seharusnya jadi hiasan, ya, jadi malah sesuatu yang menistakan dirinya. Kemudian termasuk yang fitrah itu adalah memakai wangi-wangian. Ya, memakai wangi-wangian itu disunahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Qurbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wati, wa ju'ilat qurratu 'aini qurratu 'aini as-salat." Rasulullah SAW, aku telah diberikan kecintaan, ya, kepada istri dan wangi-wangian. Wajulat qurratu 'aini as-salat. Akan tapi aku diberi menyejuk hatiku, menang jiwaku adalah salat. Jadi ada dua. Jadi kalau diri kita ini ada beberapa sisi. Ada sisi fisik. Ya, ada sisi fisik. Sisi fisik itu ada perlu saat-saatnya istirahat. Ya, fisik itu. Ada saat-saatnya untuk rehat. Tidak jalan terus. Kemudian ada sisi yang lebih dalam dari fisik. Ini disebutnya itu estetika. Ini juga ada saat-saat orang mungkin mengatakannya itu ya kalau ini futur lah, tapi futur dari sisi ini estetika. Ada saat-saatnya orang itu merasa jenuh. Ada saat-saatnya jenuh. Ini tidak cukup dengan istirahat, tapi harus ada hiburan. Di antara hiburan, kata Rasulullah SAW, untuk mengisi kejenuhan bagian ini dalam diri kita itu dengan wangi-wangian, ya, kemudian bersenda-gurau dengan istri, mungkin juga ritual. Nanti suatu waktu kok beda, ini apa kok beda nih? Ini dari sikap ritual. Ada sisi jenuh. Kan Rasulullah SAW juga ketika memberikan taklim, beliau suka memberikan variasi. Dalam taklim itu pindah-pindah tempat, kadang-kadang pindah-pindah waktu, ya. Kemudian juga pindah suasana. Ada bagian ini dalam kehidupan kita itu ada. Akhwat juga demikian di rumah. Seharusnya di rumah itu jangan monoton. Sekali-kali pindah kursi, sekali-kali pindah tempat duduk, tempat pot bunga, ya, suasana di dapur sekali-kali. Karena sisi kejenuhan itu ada dan itu harus kita variasi.
Supaya hiburan itu harus hiburan yang diridhoi oleh Allah. Ya, jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ya, pekerja-pekerja Korea, pekerja-pekerja Jepang, dia kerjanya kayak kesetanan. Tapi dia kalau tidak ada weekend itu bisa rusak konsentrasinya. Jadi pas weekend itu dari mulai malam Sabtu, udah dia masuk ini karaoke, masuk ke tempat hiburan, teriak-teriak, minum-minuman, main perempuan. Senin dia segar lagi, datang lagi pagi-pagi lagi. Nah, sisi ini kita juga ada sisi itu, tapi tidak diisi dengan yang seperti itu. Salurkan kepada yang punya istri, yang ada praktik yang tidak punya istri, puasa aren, sampai kemudian puasa, fasilitasi pun ya, kepada istri dengan ikhlas, membuat suasana di rumah, ya, sekali-kali suami istri masak bareng, ini menghilangkan ini. Nah, sisi ini Rasulullah sebutkan kutiba ilayya al-tib wan nisa, untuk menghilangkan kejenuhan di bagian ini. Tapi ada juga bagian kejenuhan yang paling dalam jiwa, apa? Salat di hiburan, zikir, tilawah Quran, itu bagian yang paling mendalam dalam diri kita. Jadi semuanya harus ada nutrisi. Semuanya harus ada nutrisinya yang proporsional. Badan kita, fisik kita harus ada nutrisinya. Bagian perasaan estetika kita harus ada nutrisinya. Bagian jiwa kita, rohani kita harus ada nutrisinya. Makanya Rasulullah SAW bicara tentang kebutuhan perasaan estetika itu istri dan wangi-wangian, termasuk juga hiburan. Rasulullah SAW biasa balap lari dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah menggambar dan diberikan Rasulullah SAW, masa ada gambar kuda pakai saya. Kata Siti Aisyah, ya mau saya, ya gambar juga saya, tinggal dihapus kalau nggak mau. Jadi sisi estetikanya juga dari istri, suami istri ya di dalam rumah. Ini hitung-hitung ini aja lah sekalian lah. Apa namanya? Apa yang di saya berjuang itu? Nah, pokoknya lah untuk kita berjodoh lah. Ya, sekalian. Jadi itu juga harus ada tempatnya. Kemudian yang paling dalam rohani itulah Quran, ya, sholat, zikir, itu yang akan membuat terpenuhi segala kebutuhan diri kita. Itu barangkali Allah yang saya sampaikan. Masih ada waktu seperempat jam, berapa? 10 menit ya. Jam 12 kita habis saja. Allah alam bisawab. Silakan ada yang di